Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidah, para guru, wabil khususnya sama-sama kita hormati pembina Masjid Jami' Baitur Rahmah Mukarram Ustadz Abdurrahman mata'anallah bituli hayatih, juga Mukarram Ustadz Dasuki mata'anallah bituli hayatih, juga seluruh bapak ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa orang nuntut ilmu itu ada tiga ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Fatihah bahwasanya kelompok manusia di dunia ini cuman ada tiga. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah bahwa yang namanya manusia terhadap Al-Quran juga ada tiga ya. Apa tuh yang tiga? Yang pertama dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ini nomor satu. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang nomor satu. Yang kedua, ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai. Yang ketiga, waladhdallin, bukan orang yang sesat ya. Jadi dari surat Al-Fatihah kita bisa dapat gambaran bahwasanya memang yang namanya manusia terbagi tiga. Sebagaimana juga dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tiga kelompok. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang muttaqin. Ya, innalladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Wa minan nasi may yaqulu amanna, yaitu orang munafik. Jadi ada orang muttaqin, ada orang kafir, ada orang munafik. Tiga juga. Sama nih dalam kitab Imam Ghazali disebutkan bahwa orang yang nuntut ilmu juga ada tiga. Yang pertama yang niatnya karena Allah. Apa bedanya orang yang belajar niat karena Allah dengan yang tidak karena Allah? Ini hadirin, kita mungkin pernah ngedengar kisah para alim ulama dulu, kisah-kisah para wali-wali zaman dulu, para sunan-sunan kita. Mengapa mereka itu Allah kasih karomah? Mengapa mereka itu Allah kasih kemuliaan? Tidak lain tidak bukan jawabannya karena niat. Karena niat. Ya. Jadi yang bedain kita dengan orang-orang dulu ya niatnya. Untuk apa mereka belajar ilmu Islam? Yang pertama pasti ya karena perintah Allah dan perintah Rasulullah. Yang kedua karena menegakkan agama. Jadi niatnya dulu yang betul. Lain sama orang sekarang. Kadang-kadang orang sekarang belajar ilmu, kenapa? Di kampung gua nggak ada ustadz ini. Ntar kalau khotib ya, nggak ada yang khutbah, khotib habis. Akhirnya dia belajar biar jadi khotib. Dia bagus. Cuman yang namanya khotib biasanya kalau habis khutbah ada bisyarahnya. Nah dia itu niatnya karena apa tuh? Karena bisyarah. Itu yang nggak boleh. Belajar khotib bagus, belajar Quran bagus, belajar tajwid bagus. Cuman niatnya apa? Karena Allah atau karena dunia. Tuh. Makanya sebelum kita berangkat taklim, berangkat ngaji, cek kita punya hati. Al-Habib Salim bin Ahmad Jindan suatu hari pengen pergi ceramah. Ketika pengen pergi ceramah, udah pengen jalan, mobil dipanasin, nggak jadi berangkat, nggak jadi. Kenapa?
hati saya belum lurus niatnya, subhanallah. Ya. Bahkan kadang-kadang belum waktunya udah berangkat. Ya. Belum waktunya berangkat udah berangkat. Ditanya, mumpung hati saya masih benar, masih bersih, saya berangkat. Subhanallah. Ya. Nah, jadi yang bedain kita sama para aulia itu niat doang. Perbuatan sama, sholat boleh sama, ibadah boleh sama, peci boleh sama, tapi yang beda isi hati, hadirin. Nah itulah ya yang membedakan nih kelompok pertama, mereka menjadikan ilmunya sebagai bekal untuk menuju akhirat. Bahkan ilmu yang kita pelajari karena Allah dan amal yang kita kerjakan karena Allah itu naikin makom kita, hadirin. Kita kan masing-masing punya makom, bukan makam ya. Kalau makam dikober. Kalau makom kedudukan kita di sisi Allah. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat kedudukan makom orang beriman dan Allah angkat makomnya orang yang belajar ilmu, yang punya ilmu derajat tinggi derajatnya. Cuman yang mana yang niatnya benar. Jadi kalau kita pengen mengamalkan satu amalan yang naikin makom kita, yang ikhlas kalau bisa beramalnya, itu yang naikin makom. Ya, makanya kita ini sebagai guru, termasuk saya pribadi, saya kalau ngajar kan ada yang ada amplopnya, ada yang nggak ada amplopnya. Ada yang bisyarahnya gede, ada yang bisyarahnya kecil. Yang mana kita lebih semangat? Ya. Yang gede apa yang kecil? Ibu-ibu yang mana kira-kira, Bu? Biasanya orang umumnya yang gede. Kalau bentrok aja, ini kan ujiannya Ustadz. Nih kalau kata Ustadz Arifin Ilham, ya, saya punya teman dinasihatin, Ustadz juga tukang ceramah. Kata Ustadz Arifin Ilham almarhum dibilang begini, ya, ini bahasanya Ustadz. Ya, kita tuh sebagai ustadz tuh ntar ada ujiannya. Apa ujiannya? Ketika undangan tahlil tetangga bentrok ame undangan Masjid Raya Agung. Oh. Yang satu ngundang siapa? Tetangga. Yang satu yang ngundang pejabat Masjid Raya Agung. Masya Allah. Kalau kita mungkin kali Kubahmas kali ya. Kubahmas dekat jauh sini. Kira-kira saya mau tanya, kalau yang ngundang Kubahmas ame yang ngundang tetangga kita, amplop gedean mana? Udah mana tetangganya miskin kan lagi gitu. Ini ujian, Bu, di sini. Makanya paling enak udah pakai standar begini, pakai peraturan. Pokoknya yang ngundang duluan itu yang kita datang. Itu. Ya. Nah, kalau yang kebetulan yang ngundang orang miskin tetangga kita duluan, ya udah datang ke situ. Habis dari situ baru ke Kubahmas. Nah, jadi itu ya. Ini dua-duanya. Boleh enggak dua-duanya? Boleh-boleh aja. Jelas hadirin ya. Nah ini tujuannya karena Allah. Setiap ilmu dan amal yang kita kerjakan karena Allah, naikin makom kita. Naik sampai kita berjumpa dengan Allah. Lalu yang kedua yang kemarin kita bahas, ada orang niatnya salah. Awalnya niatnya karena dunia. Karena yang dilihat yang namanya ustadz, yang namanya kiai mah enak banget, saban ceramah pulang bawa duit. Pulang bawa berkat, ya. Bahkan ada yang istrinya 2, dia pengen dah tuh kayak kiai itu tuh yang bininya 2 ya. Satu ki mau kira-kira Ustaz. Akhirnya apa? Dia belajar, dia semangat. Cuman ketika dia belajar pas ngaji mentok dengan ayat dan hadis yang menyatakan bahwasanya belajar nggak boleh karena dunia. Ya. Makanya hadirin jangan heran kalau ada orang beramal, orang wirid, orang zikir jadi kaya, jangan heran. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Man kana aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid kata Allah. Nih, kan kadang ada orang suka minta amalan ya, Kiai, boleh minta amalan dong. Buat apa? Buat rezeki biar jadi orang kaya. Ya. Ini kalau minta begitu diomelin sama guru saya. Kata guru saya, emang masih nyari kaya emang. Kenapa? Yang namanya kaya miskin sebenarnya udah dijatah sama Allah.
Mau kita kerja seminggu nggak pakai libur dari pagi sampai sore, sore ketemu pagi, kalau emang rezekinya nggak jadi orang kaya, kagak kaya. Ya, betul Bu. Ada orang kerjanya cuman sekali, cuman gambar-gambar doang Bu. Kerjaannya menggambar gedung, gambar rumah. Tidur nyantai, bangun tidur gambar lagi, dikasih duit 1 miliar Pak. Ada gak yang begitu? Nah, jadi kalau kita bisa ngelihat seperti itu, ngapain kita wirid nyari kaya? Ngapain sholat nyari kaya? Pun kalau seandainya ada orang wirid biar kaya, itu Allah yang ngasih hadirin. Tapinya nih yang serem. Ya, man kana aradal ajilah, siapa yang pengen dunia dengan amalnya, ajjalna lahu fiha, kami percepat balasannya. Yang tadinya semula pahala zikir, pahala sholawat dibalas di yaumil qiyamah, dipercepat sama Allah dibalasnya di dunia. Nauzubillah min dzalik. Kita seneng aja kalau dimudahkan urusan kita di dunia, tapi jangan sampai yang di akhirat habis aja. Lah kan kita ngamal buat kapan? Buat akhirat. Kita sholat buat kapan? Buat di akhirat. Maka dalam kitab Hikam disebutkan ada sebuah riwayat ibu-ibu. Ada seorang kiai, ada seorang ustadz, ada seorang muallim, ketika di yaumil qiyamah dia nyari amal ibadahnya, nyari balasan amal ibadahnya. Ketika dicari balasan amal ibadahnya nggak nemu hadirin. Dinanya ke Allah, ya Allah, mana balasan ibadah saya? Apa kata Allah? Kata Allah, bukankah kami sudah mudahkan urusanmu di dunia? Bukankah kami sudah murahkan barang daganganmu di dunia? Jadi hadirin, kita ini kalau ustadz, kalau penceramah, kalau kiai, kalau datang ke tempat orang jualan bakso, kadang-kadang nggak dikasih bayar hadirin. Iya. Saya datang nih ke kantin SD sini, beli bubur sama Bang Iwan, sama Bang Henry, beli apa tuh? Susu apa tuh? Kedelai. Nggak dikasih bayar hadirin. Ya. Ini nauzubillah min dzalik, kalau seandainya itu kemudahan, itu yang tadi namanya barang-barang itu balasan dari amal kita, ntar di sana dapat kagak? Kagak. Itu kata Allah, bukankah kami sudah murahkan barang daganganmu, kamu beli apa dimurahin? Kan begitu ya. Belum lama saya beli handphone tuh sama teman saya. Bang, beli handphone. Ya, buat saya, buat istri saya. Buat istri saya. Udah buat ustadz segini. Oh gitu, buat ustadz segini katanya gitu. Ya. Digampangin gak Bu? Itu yang kita takutin, itu balasan amal kita di dunia, dan kita tidak mendapatkan balasannya di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak mendapatkan balasannya di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita Bu, kalau dapat kemudahan jangan girang dulu. Ya. Kalau bahasa kata guru saya, mendingan dikasih cukup daripada lebih. Yang namanya orang punya banyak nikmat, pasti banyak yang dengki. Ya. Kira-kira saya mau kasih pilihan buat ibu-ibu, mending mana, kaya sakit apa miskin sehat? Ayo. Bapak, mending mana Pak? Kaya sakit apa miskin sehat? Kaya sehat jawabannya, emang udah. Karena biasanya orang kalau kaya sehat, kenapa? Jalan-jalan tiap minggu, belanja tiap hari, itu makan enak-enak begitu ya. Ada Pak, orang minta kaya, Allah kasih kaya, cuman dia nggak minta selamat, dia nggak minta sehat. Akhirnya karena kekayaannya itu melesat, tetangganya iri, tetangganya dengki. Datang tuh tetangga ke rumah dukun, minta tuh, ya Pak Dukun tolong kirimin santet buat tetangga saya itu, sok banget, belagu banget kayak sekarang, belanja sayur ogah di tukang sayur, sekarang maunya di mall katanya. Akhirnya apa? Yang tadinya kaya kena santet.
Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, minta apaan aja sama Allah boleh. Cuman ada cumannya Bu. Ini boleh dicatat, boleh ditulis ya. Ujung permintaan kita sebutkan 3 perkara ini. Minta apaan aja? Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya, jadikanlah saya orang yang dermawan, jadikanlah saya orang yang pinter, kasih saya istri yang cantik, yang soleha, janda nggak apa-apa, yang penting cakep ya Allah gitu. Tapi ujungnya 3 nih Bu. Apa ujungnya? Yang pertama, ma'as salamah wal lutfi wal afiyah. Ini 3. Kita boleh minta apaan aja, mau minta kaya silahkan. Cuman 3 ini penting, ma'as salamah wal lutfi wal afiyah. Minta jadi orang, minta bini silahkan, ma'as salamah wal lutfi. Ingetin ya, ma'as salamah wal lutfi wal afiyah. Kemarin ada saya punya murid cerita, jamaah cerita, Ustadz saya mau nyari istri gitu ya. Umur berapa? Udah sekian, udah 30. Nah orang kalau udah nikah umur 30 rada susah Pak itu ya. Karena kalau biasanya orang tuh udah berumur ya, ima dapatnya perawan udah agak tua atau janda, biasanya dapat begitu. Nah kadang kalau dapat perawannya ngadi-ngadi dah. Ya namanya orang umur 30-an kawin sama perawan kan jauh banget jaraknya. Kadang ngambek lah, ditinggal ngaji bentar ngomel lah, jalan taklim nggak boleh yang jauh-jauh, yang deket doang dan sebagainya. Maka saya ajarkan itu, ente kalau mau nyari bini silahkan, bagaimana aja modelnya, ya Allah, mau putih, mau cakep, mau rada bule dikit boleh silahkan. Cuman ujungnya tutup apa itu? Ma'as salamah. Ini, ya Allah, saya minta istri dengan keselamatan. Artinya apa? Pas dapat bini selamat. Karena ada orang nikah punya bini malah nggak selamat, malah masuk neraka gara-gara bini. Siapa itu? Contohnya Alqamah. Alqamah hampir masuk neraka gara-gara siapa tuh? Bini. Emang kadang kita ame orang tua, ame bini, kadang-kadang kudu adil-adil, Ibu. Kita kadang mau ngasih orang tua kita ngumpet-ngumpet sama bini kita. Takutnya bini kita cemburu. Kata bini kita, lah bang, ngapa ibu mulu sih dikasih? Marah nggak bini? Nah, kita ngasih bini kita, ibu kita tahu, kata ibu kita, ya Allah bang, ngapa bini lu mulu dikasih, gua kagak. Marah lagi. Kita ajak jalan bini kita, ibu kita cemburu, bini lu mulu diajak jalan. Kita ajak jalan ibu kita, bini kita cemburu. Kita ajak dua-duanya, bini orang gitu ya cemburu. Orang tua kita tuh, nah pokoknya macam-macam masalah rumah tangga pasti ada hadirin. Nah, ini makanya kita minta nomor 1 selamat. Nomor 1 selamat. Ya, punya mobil keren Ferrari. Yang kalau kita injak bawahnya mau ngebut aja gitu. Lah jalan dikerukut sini, mana tutup lagi tadi katanya. Ya jadi lewat Cinere jadi gitu. Nah kan naik mobil ya Kalia kayak mobil saya lah enak ya. Naik mobil Kalia, orang saya nggak kemarin saya naik mobil, bawa mobil sama santri saya. Itu gerobak kagak pakai sen, belok aja gerobak. Nabrak mobil bruk aja tuh. Itu yang bawa gerobak takut, Pak. Dia pura-pura nggak lihat saya di jalan aja. Padahal mah biasa gores dikit Kalia. Coba kalau mobilnya saya ganti, mobil saya Ferrari, kegores sama gerobak, marah nggak? Jadi nggak selamat tuh. Udah mending nggak apa-apa, yang penting ya hati selamat. Punya motor Astrea jadul lagi, ya nggak apa-apa punya Astrea, yang penting hati selamat. Torok luar tenang, tidur pules, subuh kesiangan tuh dia saking pulesnya. Nah coba kalau kita pakai motor yang gede kan, torok depan gelisah. Udah pakai gembok gelisah, udah pakai rantai gelisah, udah tutup portal gelisah juga, takut apa? Hilang, nggak selamat kita punya hati. Maka minta 1 apa? Ma'as salamah. Yang kedua wal lutfi, minta lembut, minta dilembutin namanya Allah. Kadang kita kalau kita misalnya minta kaya, Allah kasih, cuman caranya keras. Ya, kalau lembut kan dikasih tenang, santai. Kalau istilah kata nyari duit nggak pakai capek-capek, lutuf.
Yang tadi kayak tukang gambar tadi, emang gambar di hobi dia. Habis gambar istirahat, bangun ibadah, gambar lagi, kan santai. Coba kalau kita dikasih kayak mau lo jalur keras, capek. Ya. Udah begitu kerjanya jauh, diomelin bos. Iya sih kayak cuman diomelin ame bos. Enggak lutuf hadirin. Yang terakhir wal afiyah, ini yang paling penting. Ya. Apa sih afiyah? Kesehatan fisik dan mental. Tuh. Ya. Ini penting. Percuma punya rumah gede, mental kita kena. Percuma jadi orang kaya, kerja saban minggu ke luar negeri, cuman istri selingkuh, nauzubillah mentalik, ya. Nah, kita kan lihat zaman sekarang ini luar biasa ya. Zaman penuh fitnah. Ya. Makanya sudah merupakan kenikmatan, Bu. Kita nggak usah jauh-jauh muluk-muluk punya laki kaya. Laki-laki setia itulah kenikmatan besar dari Allah. Punya laki-laki yang kalau jalan tengok tangan kanan kiri, Bu, itu nikmat dari Allah. Kenapa nggak nengok, salah bantal soalnya dia nggak bisa nengok. Nikmat dari Allah, betul Pak? Kenikmatan dari Allah, nggak usah jauh-jauh buat orang tua punya anak yang soleh. Kita nggak muluk-muluk punya rumah gede, nggak usah. Buat apa punya rumah gede, rumahnya gedong, misalnya kayak rumah Raffi Ahmad kan rumahnya gede banget tuh. Saya mau tanya, dia berapa sih keluarganya Raffi Ahmad? Berempat, anaknya 2, bininya 1, rumahnya gede. Saya mau tanya, ada gak bagian rumahnya yang kosong? Banyak. Yang nempatin siapa? Itu jin ngekos di situ. Ya. Yang nempatin siapa? Setan. Ya. Ditanya ngantar di hari kiamat. Ditanya, mendingan kita rumah sepetak gitu, kamar sarang 1/6. Udah mana kayak mentol korek gitu satu gitu. Ya kalau kita dibakar nyamber tuh semua tuh. Ya. Nah jadi kembali lagi, buat apa kita dapat kemewahan tapi mental kita sakit? Ya. Kadang yang bikin rumah tangga itu hancur, itu kadang-kadang kemewahan, Bu, kekayaan. Laki masih miskin, kagak ada lagunya. Keluar megang rokok sebatang, tawakal Allah, yang penting punya rokok atuh, korek ntar belakangan. Atau korek dulu ntar rokoknya. Nggak bakal macem-macem, Bu. Paling ke masjid nongkrong-nongkrongnya. Coba kalau punya duit, Bu, kagak main di masjid. Sono GDC itu. Margo, nggak main di sini. Ya. Jadi banyak kasus terjadi, kasus kejahatan, kasus perselingkuhan itu karena duit. Apalagi sekarang nyewa perempuan murah, mudah, di aplikasi handphone ada, harganya murah. Kisaran berapa Pak RT harganya? Saya nggak pernah. Kata teman-teman cerita nih orang-orang, ya murah, nggak nyampe 500.000, udah zina, nauzubillah. Coba kalau nggak punya duit, lah boro-boro zina, lah kantong isinya benang mulu, ini mas truk alpa kan gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain tuh, selamat kita. Ya. Nah jadi jangan kita bermimpi menjadi orang yang kaya, jangan. Tapi bermimpilah jadi orang yang selamat dengan kekayaannya. Tuh, ya. Selamat dengan kekayaan. Itu jangan lupa. Jadi semua doa apapun doa yang kita pinta 3 tadi. Ya. Ma'assalamah wal lutfi wal afiyah. Nah itu ya, nih kembali lagi. Jadi ya, kelompok yang kedua tadi, dia itu belajar cuman dia niatnya salah. Nah tapi dia akhirnya tobat. Di akhir hayatnya dia nyesel. Ini Imam Ghazali. Jadi yang kelompok yang kedua ini Imam Ghazali. Imam Ghazali hadirin dulu di zamannya, di zaman Bani Abbasiyah itu gajinya sebulan 1,5 miliar hadirin. Sebagai seorang guru besar, rektor, ulama, gajinya sebulan 1,5 M. Guru ngaji Quran 500 juta. Kira-kira ibu kalau seandainya punya mantu guru ngaji zaman dulu mau nggak, Bu? 500 juta gajinya. Tiap hari ganti motor itu. Ya. Khotib, imam 1 M. Ulama 1,5 M. Tuh zaman dulu. Udah begitu luar biasanya Imam Ghazali, di puncak karirnya dia memilih uzlah, meninggalkan seluruh jabatannya. Apa kata beliau?
Tolabtul ilma ya la li ajlillah. Dulu saya nyari ilmu bukan karena Allah. Fayaqbal ilm an yakuna illa lillah. Tapi ilmu enggak mau saya pelajari kecuali karena Allah. Maka saya rubah niatnya. Imam Ghazali. Dia tobat, ditinggalkan jabatan, ditinggalkan dunia semua, dia uzlah naik ke menara Masjid Damaskus, khalwat di situ bertahun-tahun. Gitu. Nah, maka beliau katakan orang-orang yang semacam ini akan diikut sertakan bil faizin dengan orang yang beruntung. Nah, makanya kita masih alhamdulillah nih. Dulu masih muda begajulan, suka tawuran, suka macam-macam. Di usia senja 40 ke atas kita tobat, itulah keberuntungan. Ya. Orang bukan bagaimana awalnya, Bu, tapi bagaimana akhirnya. Berapa banyak yang semula bukan siapa-siapa karena dikasih hidayah sami Allah, dikasih nur sami Allah, taubat sehingga bisa menyusul orang-orang yang jalan duluan. Ada orang ya pekerja, Bu. Ini orang tukang kerja, tukang nyari duit. Pokoknya ame dunia udah pol-polan udah, ama akhirat justru malah malas-malasan. Sampai suatu hari ini orang yang ngejar dunia tadi udah usianya udah agak lanjut, sampai dia bertemu dengan seorang syekh besar, wali besar. Barulah masuk hidayah, baru tobat. Udah tua umurnya. Tapi subhanallah ketika dia tobat, dia masuk thariqah itu, dia bisa mengungguli semua murid-murid lama gurunya. Jadi ada yang udah belajar 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 20 tahun. Kalah ameni orang yang baru sekali belajar langsung ngebut nyusul mereka semua. Sehingga dikatakan apa? Berapa banyak orang yang jalan belakangan tapi sampai duluan. Ya. Sehingga jadi ulama besar. Ya, kalau nggak salah namanya Syekh Abdul Qadir Isa namanya. Syekh Abdul Qadir Isa itu adalah seorang sufi yang tadi jalannya udah telat. Jadi walinya udah telat, belajar udah telat, tapi nyampe lebih dulu itu. Kenapa? Allah bisa saja Pak merubah orang dalam seketika. Ini malam orang awam nih, besok pagi jadi alim, bisa aja Allah. Ya. Nah, jadi kita jangan meremehkan kalau ada di kampung kita orang tukang maksiat bisa jadi seketika jadi wali Allah, itu sangat-sangat mungkin. Yang penting jangan kita putus asa. Ada cerita dari Gus Baha, ini ajib luar biasa kisah ini. Ini kisah saya jadikan motivasi buat kita para jamaah, jangan pernah takut ya akan Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, jangan pernah kita merasa jauh dari Allah. Allah dekat. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ada kisah unik, ada dua orang di hari kiamat. Yang satu ahli taat, yang satu ahli maksiat. Ini yang ahli taat di hari kiamat ya, disuruh sami Allah masuk ke dalam neraka. Ahli taat masuk ke dalam neraka. Ya. Tidak, jalanlah ke neraka. Cuman jalannya malas-malesan. Yang satu ahli maksiat disuruh masuk neraka juga karena maksiat. Tapi yang uniknya yang ahli maksiat jalannya segera, buru-buru. Ditanya sami Allah, ya fulan, kenapa engkau kok jalan buru-buru masuk neraka? Kan saya cuma suruh ke sana saja. Apa kata yang tadi tukang maksiat? Ya Allah, dulu masih di dunia saya kalau engkau suruh sholat saya lambat-lambat. Sehingga saya baru sadar sekarang, ya Allah ngapa nggak dulu buru-buru aja kalau Allah suruh. Sekarang kau suruh saya masuk neraka, saya buru-buru. Karena perintahmu saya harus laksanakan. Oh, Masya Allah. Wahai hambaku, engkau pantas jadi sorga atau dipindahin ke sorga gara-gara dia buru-buru melaksanakan perintah. Nah gimana nasibnya yang tadi taat? Yang taat lambat-lambat ditanya Allah, ya fulan kenapa engkau lambat-lambat masuk sorga? Ya Allah, saya pikir engkau maha pengasih, saya pikir engkau maha adil. Tadinya saya pikir saya masuk sorga ya Allah, maka ketika engkau suruh saya masuk neraka, saya kecewa denganmu karena saya sudah yakin engkau ini maha pengampun, maha pemberi rahmat. Oh gitu, engkau yakin saya ngasih rahmat? Iya ya Allah, ya udah masuk sorga. Jadi yang satu masuk sorga gara-gara dia itu bersegera dengan perintah Allah, yang satu masuk sorga gara-gara husnuzon kepada, intinya semuanya masuk
Surga. Ya. Insya Allah kita masuk surga semua, Bu. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu pengen masuk surga nggak? Kenapa pengen masuk surga? Bapak pengen masuk surga? Kenapa pengen masuk surga? Semua kalau ditanya jawabannya macam-macam. Ya. Satu lagi pengen masuk surga, Ustaz. Nah, kira-kira kenapa pengen masuk surga? Kan ada yang gini, aneh pengen bidadari gitu misalnya. Gitu. Ada yang aneh pengen istana gitu. Motivasi masuk surga yang paling cakep, ya. Di antaranya karena di surga ada Nabi Muhammad. Karena di surga ada Nabi Muhammad, udah itu. Ya. Jadi kalau di surga kita masuk surga nggak ketemu Nabi Muhammad, sedih, Pak. Selama ini kita selalu membaca ya, Tolal badru alaina ya Nabi salam alaika. Selalu kita maulid nyebut nama Nabi. Pas di hari kiamat nggak ketemu Nabi, di dunia nggak ketemu, di akhirat nggak ketemu. Nauzubillah min dzalik. Sedih nggak? Sedih. Ya. Saya yakin kalau seandainya ada foto Nabi Muhammad, ada fotonya, saya yakin ibu-ibu semuanya beli, betul? Saya yakin bapak borong semua, yakin saya. Artinya apa? Kita ini umat Nabi, pengen ketemu sama Nabi, pengen ngelihat Nabi. Masa di dunia nggak pernah ketemu Nabi, di akhirat nggak ketemu juga. Itulah kesedihan yang besar. Maka ada salah seorang sahabat, ya. Ini sahabat Sauban namanya. Ini Sauban kata Nabi, ya Sauban engkau masuk surga. Sauban bukannya girang malah sedih, nangis, sakit berhari-hari, mukanya sampai pucat. Ini Sauban. Nabi nanya, mana Sauban? Enggak hadir ya Rasulullah. Besoknya lagi ngaji, mana Sauban? Enggak hadir ya Rasulullah. Coba jengukin Sauban. 3 hari itu. Jadi jamaah, kalau kita punya teman 3 hari nggak ngaji, 3 hari nggak ketemu, tengokin. Ini sunnahnya. Minimal tanya di WA. Karena kejadian saya punya tetangga 3 hari nggak sholat jamaah, ditanyain kemana kok Pak Fulan nggak ke masjid. Pas dibuka rumahnya udah meninggal 3 hari. Itu persis depan rumah saya. Udah biru mukanya. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa nggak ketahuan? 1, anaknya udah misah. 2, bininya udah meninggal. Tuh Pak, ya Pak. Jadi kalau bini udah meninggal, apa tuh? Cari lagi. Takutnya mati kayak apa tuh? Nggak ketahuan. Lah bener itu, tetangga saya persis, masih saudara. 3 hari baru ketahuan. Kenapa? 3 hari nggak ke masjid. Ditanya kemana Pak Fulan, ternyata pas dibuka pintunya udah meninggal. Itu bau jenazahnya dari ujung sana sampai sini kecium. Itu gara-gara tadi. Ya bini udah nggak ada, anak nggak diurusin tuh. Ya makanya kalau kita pengen selamat tuh itu. Ya. Kalau ditinggal bini boleh nggak cari lagi? Boleh itu. Tapi kalau bini nggak boleh katanya, curang nih katanya, curang. Giliran aneh dah bini nggak boleh, laki boleh kawin lagi. Begini Pak RT, saya punya ilmu dapat dari guru saya ini. Ini saya punya ilmu nih Pak RT nih. Ini pegang baik-baik ya. Kita kalau nggak pengen bini kita kawin lagi kalau kita mati duluan, ada caranya. Apa caranya? Bikin anak yang banyak barang 10. Kalau anak kita 10, kita mati duluan, bini kita jadi janda, orang mau deketin mikir-mikir, anaknya 10. Lah kalau mana masih kecil-kecil banget lagi, ada yang MI, ada yang SMP, ada yang SMA, nyantren 3. Mikir-mikir gak orang yang mau ngawinin? Nah, makanya bikin-bikin yang banyak dah, jadi bini kita aman. Ntar ketemu lagi di surga ntar. Alhamdulillah ya. Ya. Nah ini Sauban akhirnya apa? Akhirnya Sauban dijenguk sama Rasulullah. Pas ketika ketemu Rasulullah, Sauban pucat hadirin, sakit. Ditanya, ya Sauban, kata Rasulullah, bukankah aku sudah kabarkan engkau masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah. Apa kata Sauban? Betul ya Rasulullah, engkau kabarkan aku masuk surga, tapi engkau tidak katakan bahwa aku dengan engkau akan berkumpul lagi di hari kiamat. Tuh. Itu yang bikin saya sedih.
Kenapa? Karena nanti di hari kiamat engkau di tempat yang tinggi, saya di tempat yang rendah. Saya nggak bakal ketemu engkau. Itu yang bikin saya sedih. Kalau masuk surga kagak jumpa kumpul sama Rasulullah. Itu. Jadi Sauban nggak pengen masuk surga percuma kalau nggak ada Rasulullah. Buat apa ya? Gitu. Yang diharapin masuk surga kenapa? Pengen ketemu sama Rasulullah. Itu yang saya bilang tadi. Orang banyak pengen masuk surga mungkin karena kenikmatannya, karena bidadarinya, karena istananya, tapi yang paling besar karena nabinya. Gitu. Ini kembali lagi ke poin yang tadi ya. Jadi kelompok yang kedua. Nah, yang ketiga ini hadirin ya. Yang ketiga istahwadha alaihi syaitan. Ini orang nyari ilmu jadi ulama udah dikuasain setan hadirin. Nauzubillah. Coba antum bayangkan seorang ulama yang punya ilmu, yang alim, yang hafal Quran itu bisa dikuasai sama setan. Kok bisa ya? Emang boleh gitu ya? Emang boleh ulama dikuasai sama setan? Emang bisa? Lah bisa. Ada salah satu makalah begini hadirin. Setan itu lemah. Setan itu lemah. Cuman dia tahu kelemahan kita. Jadi kita sama setan kuatan kita. Cuman setan tahu kelemahan kita. Tiap-tiap orang Pak, walaupun kuat ada kelemahannya. Ada salah satu salah satu pemain film silat itu yang jago silat. Namanya Iko Uwais, tahu ya Iko Uwais. Pemain silat sampai mancanegara itu. Itu kalau main silat keren banget, luar biasa. Takut ame kerupuk. Pemain silat Betawi ya, takut sama apa? Kerupuk. Luar biasa ini. Lah masa iya takut sama kerupuk, lah kita doyan banget kerupuk. Makan nggak pakai kerupuk kagak sah. Makan bubur nggak pakai kerupuk bukan bubur. Makan lontong sayur harus pakai apa? Ini pemain silat takut sama kerupuk tuh ya. Jadi aneh lah, orang-orang kuat mah takut sama kerupuk. Itulah sama kita. Kita ini Allah kasih kuat, ame duit nggak doyan Pak. Jadi pengurus masjid, jadi bendahara. Ngelihat duit kagak doyan, duit haram ini kalau ada yang makan. Mantep. Ya. Sama perempuan nggak demen, ABG nggak doyan. Ame janda lah doyan. Nggak boleh lihat dikit janda baru tinggal mati bininya lah. Ini nih target itu. Ada aja kekurangannya. Ya. Ame perempuan nggak doyan. Kekuasaan jabatan jadi RT lurah nggak doyan. Sama duit doyan tuh. Macam-macam kelemahannya. Makanya kita kudu pilih-pilih pinter-pinter nih. Ini kalau yang doyan-doyan duit jangan suruh jadi bendahara. Takutnya dibuat main slot tuh. Dibuat depo. Ya. Jangan. Makanya biasanya kalau bendahara di masjid-masjid mana aja biasanya yang punya duit. Kenapa? Ntar kalau duitnya kurang tambahin. Yang kedua minimal banget, dia nggak bakal pakai duit masjid orang dia punya duit. Begitu hadirin. Nah jadi tiap kita ini kuat, cuman masing-masing punya kelemahan. Ya, makanya kita diuji sama kelemahan kita. Ya, ama suami kuat, ama tetangga kuat, diuji ame anak, tuh anak. Ya. Ame suaminya galak banget, dikuat, disabar. Ame anak dilemah. Ya. Nah jadi begitu hadirin. Nah itulah kelebihan iblis. Iblis tahu kelemahan manusia. Nabi Adam dan Siti Hawa, ya disuruh maksiat nggak mau. Tapi kelemahan di mana ini? Masalah makanan. Gitu. Ya. Siapa yang digoda? Nabi Adam. Nabi Adam nggak mau. Ternyata yang digoda istri. Nabi Adam kena tuh. Ya. Pelajarannya banyak orang emang jatuh kedudukannya gara-gara perempuan. Ya. Ini mesti hati-hati nih itu ya. Udah baik-baik kita jangan sampai nauzubillah min dzalik ya, terkena tipu daya perempuan. Kata Allah dalam Quran, inna kaidasyaiton kana dhaifa. Tipu daya setan lemah, wa inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan yang luar biasa tuh ya. Nah, fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takasur, dia jadikan ilmunya sebagai ya modal
sebagai wasilah untuk memperbanyak harta, wattafakhur bil jah, untuk berbangga-bangga dengan kedudukan, watta'azzus bi kathratil atsba, dan juga dia itu berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut. 3 tuh hadirin, bangga sama harta, bangga dengan kedudukan, bangga sama pengikut. 3 ini perkara bisa bikin kita sombong ya. Ada orang miskin nggak bisa sombong, tapi kalau dikaya nggak bisa jadi sombong ya. Termasuk tadi masalah kedudukan ya. Makanya anggaplah kedudukan kita bukan apa-apa ya. Jadi memang diuji kita sama Allah ya. Kadang nih contoh misalnya kita ngajar jadi ustadz, ngajar di kampung, apa yang dibanggain? Tapi kalau kita udah bisa ngajar di istana negara, presiden dan sebagainya, muncul kebanggaan. Tuh lihat tuh, lu bukan ustadz biasa, udah tahapnya udah istana negara ini. Waduh, ini ujian Pak ya. Ujian. Jadi kalau kita diangkat sama Allah, ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk menguji saya apakah saya syukur atau kufur. Jadi jangan bangga Bu kalau kita punya laki RW, jangan bangga. Jangan bangga kalau kita punya laki camat, jangan bangga, itu ujian. Ya. Karena tadi banyak orang ya dimasukin setan gara-gara jabatan. Ya. Naam. Yadkhulu bi ilmihi kulla madkhal, dia masuk dengan ilmunya kepada setiap tempat. Rojaan an yaqdiya minad dunya wa tara, agar dia bisa mendapatkan dunia. Tuh ya, belajar nyari ilmu. Memang yang namanya nyari ilmu ujiannya memang dunia, duit ya. Ada gak orang yang punya ilmu terus dia nyalek? Ada gak? Banyak ya. Makanya saya berharap juga sih yang jadi caleg kalau bisa para ustadz, cumannya bener gitu ya. Karena ongkos modal politik itu gede gak? Gede. Pasang banner, pasang baliho, bayar gak? Bayar. Belum lagi ngempanin tim ses ini. Saban kongko, saban ngumpul di restoran, paling banter sejuta aja keluar itu. Apakah nanti kalau dinaik kagak pengen balik modal? Ini masalahnya. Ya. Jadi kalau bisa yang jadi caleg ustadz aja dah semua. Cuman nanti bener. Ya. Wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsi annahu indallah bima kana litisami bisimatil ulama. Nauzubillah ini ya. Sedangkan dia itu menyimpan di hatinya bahwa dia memiliki kedudukan di sisi Allah karena dia menyerupai dengan simahnya ulama ya. Pakaiannya ulama, wa tarassum bi rusumihim, dan dia memakai seragam dengan seragamnya ulama fi zayyi wal mantiq, dalam ya, rupa dan dalam perkataan. Ma'atakalu bihi ala dunya zahiran wa batin, padahal dia orang itu bergelut dengan dunia zahir dan batinnya. Fahada minal halikin, ini termasuk orang yang binasa. Wa minal hamqa magurin, termasuk orang bodoh yang terpedaya. Tuh. Ya, jadi kelompok yang ketiga tadi dia lupa ya. Maaf ya, saya pakai sorban, saya pakai jubah, pakai imamah, ini kagak sedikit pun naikin kedudukan saya di sisi Allah, enggak. Saya sama hadirin sama, bisa jadi tinggian hadirin, bisa jadi solehan hadirin, karena tadi sebelum subuh udah hadir kemarin, itu luar biasa ya. Jadi jangan sampai ketika tipu nih hadirin nih, saya pakai imamah, pakai jubah, duduk di sini ngajar, belum tentu lebih mulia dari hadirin. Bisa jadi nih yang di belakang-belakang yang nyiapin kopi, nyiapin teh, itu lebih tinggi di sisi Allah. Nah ini yang ketiga ini dia lupa ya. Kalau orang mau sombong, makin tinggi jabatannya makin sombong. Padahal kan nggak boleh begitu. Inna akramakum indallahi, yang paling mulia, yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi jabatannya. Maaf, kadang-kadang saya juga suka heran ya sama ustadz, sama kiai. Dia udah ceramah di mana-mana, ceramah keluar kota, ngajar di mana-mana, dakwahnya luas, kadang ngeremehin guru-guru ngaji kampung. Dianggap guru ngaji kampung, inti mah nggak levelan, namanya aneh ini dai nasional ini. Allahu Akbar ya, nauzubillah. Padahal kita nih sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai mubalik, kagak jadi mubalik
kalau kagak ada guru ngaji Quran. Tuh. Kadang berubah. Ya. Ustadz berubah gara-gara jadwalnya gitu. Ya. Kadang-kadang disuruh ngundang tahlil nggak mau datang. Ustadz bisa nggak ngisi tahlil? Alafu maaf, saya nggak biasa jamaahnya 30 orang. Saya biasa ceramahnya ribuan. Udah berubah tuh. Besok pakai ya SOP. Ya. Syarat ngundang harus ke rumah. Makanya udah kita mau jadi ustadz, jadi kiai udah nggak usah berubah. Ya. Mau ceramah udah ceramah di istana kek, udah ceramah di Istiqlal kek, tetap sama. Tat ke rumah, iya gitu aja udah iya gitu. Ente udah ngubungin manajer aneh belum? Ya Allah, ribet banget itu. Ya. Ini hadirin banyak orang berubah gara-gara ada lagi al-fulus. Kata ulama al-fulus tughayyirun nufus. Duit bisa ngerubah orang. Barang-barang al-fulus tughayyirun nufus. Tuh, ya kata-kata mutiara tuh ya. Fulus bisa ngerubah orang, betul? Orang susah jadi kaya. Pergi haji, pulang kita panggil, "Bang, kagak nengok." Itu jangan barangan nanti. Aneh, haji pakai duit ini. Waduh, panggil dong, hak begitu ya. Itu hak kecil, apa hak besar tuh ya. Manggil kudu Ji, minimal Ji gitu. Ji, mana Ji? Udah harus begitu. Berubah nggak? Berubah tuh ya. Yang tadinya jalan tuh ya. Ya biasa aja naik motor, nggak mau dia nginjek-injek tanah, nggak mau, takut kotor kaki aneh katanya. Ya salah. Al-fulus tughayyirun nufus. Makanya doain saya ini biar selamat ya. Doain saya biar selamat ya. Kemarin saya kebetulan khutbah di Kuitang, Masjid Ariyat Kuitang. Pas sampai Kuitang ada pengurus datang. Ustadz, ada Pak Anies di sini. Pak Anies mau sholat Jumat di Kuitang. Oh ya. Mungkin husnuzon saya ntar yang khutbah Habib Ali Kuitang, yang imam beliau juga. Ternyata kagak katanya. Ada antum tetap imam, antum tetap khotib. Ya udah mau nggak mau, mumpung ada calon presiden di bawah lagi dengerin khutbah, lagi kita kasih nasihat ya. Kapan lagi ngasih nasihat calon presiden? Selesai sholat, imamin, makmum kita calon presiden nih. Ya. Ada yang komen di foto dan yang komen gitu. Wah, bentar lagi jadi menteri agama nih katanya gitu. Ya. Kalau seandainya kita mau caper, kita mau jabatan, ini tinggal merapat aja, menjilat aja kan, nauzubillah min dzalik cuman. Ya. Nah, cuman tadi itu banyak orang berubah. Ya. Makanya udah kita ini ngikutin Imam Nawawi, ngikutin Imam Syafi'i. Imam Nawawi Pak Bu, Imam Syafi'i itu bukan ulama pemerintah, bukan. Ulama kampung, ya. Kalau kita kenal Abu Yadimyati itu begitu Imam Syafi'i, nggak pengen ke pemerintah, nggak merapat ke sana. Bahkan ketika Gus Dur yang semula dekat dengan Abu Yadimyati main ke sana, ditemuin pas jadi presiden nggak mau ditemuin. Ketika main Gus Dur ke rumah Abu Yadimyati cuman keluarin tangannya dari jendela begini, mau salaman biar Gus Dur bisa cium tangan. Ditanya, "Buya kenapa kok ngeluarin tangan sebelah doang?" Ya. Aneh masih menghormati beliau cucunya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Maka cuman aneh kasih apa tuh? Tangan. Artinya apa? Imam Syafi'i kiai kampung. Jadi jangan kita kira Imam Syafi'i itu kayak ustadz siapa gitu yang masya Allah. Enggak. Imam Syafi'i luar biasa. Cuman kiai kampung, ustadz kampung, ngajar di kampung. Cuman yang datang, yang hadir jutaan orang. Ya. Yang belajar ya luar biasa banyaknya gitu, nggak berubah. Jadi walaupun beliau itu udah ya begitu tinggi derajatnya, tapi tetap merakyat. Itulah ya ulama-ulama kita. Sampai Imam An-Nawawi suatu hari kedatangan ya utusan khalifah, pengen minta fatwa. Fatwanya adalah pemerintah boleh menarik pajak dari rakyat. Ya. Karena pada saat itu pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan ekspansi, penyerangan, jihad, cuma butuh kurang amunisi. Akhirnya apa? Karena duitnya kurang, pengen minta pajak ke rakyat biar nanti bisa perang lagi.
Semua ulama ditanya sama pemerintah sama khalifah, semuanya sami'na wa ta'na, bikin fatwa. Boleh. Tapi yang unik, masyarakat kagak mau denger kalau yang ngasih fatwa bukan Imam Nawawi. Akhirnya mau nggak mau ke rumah Imam Nawawi. Ya Imam Nawawi, ini semua ulama udah kasih fatwa boleh narikin pajak, cuman masyarakat ogah. Kenapa? Ya ngasih fatwa bukan antum. Ini antum harus kasih fatwa buat kita agar kita bisa narikin pajak. Apa kata Imam Nawawi? Wahai Amirul Mukminin, engkau boleh saja narikin pajak kepada rakyat-rakyat, tapi dengan syarat. Ya. Engkau ambil dulu tuh hartanya orang-orang kaya. Karena saya tahu budak-budak engkau kasih mereka emas-emas. Selir engkau yang 200, engkau kasih harta yang banyak. Tolong sebelum engkau tak ambil harta rakyat, ambil dulu harta orang-orang di istanamu. Baru engkau berhak mengambil harta rakyat. Tuh, itu namanya adil. Gitu. Nah, lantas kemudian ini khalifah marah. Ya, idhab anta ya Nawawi, pergi ente. Jangan di sini lagi. Diusir Imam Nawawi gara-gara kagak mau ngikutin penguasa. Diusir. Sampai penguasanya meninggal, Imam Nawawi balik lagi ke kota tersebut. Nah itu. Ya, itu kemarin isi khutbah saya di depan Anis. Ya, mudah-mudahan dia dengar ya. Saya sampaikan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah nyuruh kita berlaku adil dan berlaku ihsan. Jadi kalau rakyat mau sejahtera, berlakulah adil wahai pemerintah. Ya. Nah, kita kan sekarang kagak ya, pejabatnya yang kaya makin kaya, rakyatnya makin miskin. Padahal kalau seandainya nih negara dibina, diolah dengan adil, wah ini nggak ada, kita begini nggak ada. Makmur, ya. Emak-emak dapat jatah tiap bulan 2 juta buat makan stunting kalau kata orang sekarang. Enak gak Bu dapat 2 juta tiap bulan dari pemerintah Bu? Mau nggak Bu kira-kira? Amin. Amin katanya. Jadi promosi ini. Ini aminnya beneran Bu nih, ini bukan amin promosi bukan. Ya. Nah itu hadirin ya. Jadi kembali lagi al-fulus tughayyirun nufus. Ya, duit bisa ngerubah orang. Idzir raja munqati'un an taubatihi li dhannihi annahu minal muslimin. Nah, yang repot ini ustadz, ini kiai, ini muallim yang tadi udah dikuasain setan. Yang suka nyesetin umat nggak bisa dibilangin hadirin. Tiap dibilangin ngerasa benar hadirin. Ini susah. Makanya kalau bahasanya lebih gampang nasihatin orang bodoh daripada nasihatin orang pintar. Tuh. Dia lupa dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang beriman, kenapa kalian berkata apa yang kalian tak kerjakan. Tuh. Dan juga mereka lupa dengan sabda Rasulullah, ana min ghairi dajjal akhwaf alaikum minad dajjal. Aku lebih takut kepada sesuatu yang lebih kutakuti daripada dajjal. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasul, ulama su. Nauzubillah. Ya. Ulama yang menjual akhirat demi dunia. Nah, makanya saya bilang buat besok masalah pilpres, saya pribadi terhadap semua jamaah, saya tidak menganjurkan kepada seluruh paslon manapun, terserah yang mana aja. Ya. Karena saya bukan tim ses, ya. Saya bukan orang yang dikasih duit buat dukung mereka. Pokoknya murni saya berdoa, ya Allah pilihkanlah pemimpin yang adil, pilihkanlah pemimpin yang amanah. Udah itu aja. Siapa orangnya? Mau itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kenapa tadi? Banyak zaman sekarang gara-gara disuap duit miliaran akhirnya kiai milih satu paslon. Ini kan masalah suara ini. Ini yang bikin bingung umat. Ya. Sekarang saya yakin hadirin cerdas. Saya yakin, ya. Saya pernah bikin status gini, Pak. Orang bisa pura-pura peduli. Orang bisa pura-pura berakhlak. Orang bisa pura-pura merakyat, tapi orang nggak bisa pura-pura cerdas. Orang nggak bisa pura-pura cerdas. Jadi cari pemimpin yang cerdas. Cari pemimpin yang amanah. Itu nggak bisa pura-pura. Lihat rekam jejaknya. Nah segitu aja lah, titik.
terserah antum mau nafsirin itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, terserah. Jelas paham? Ya. Kenapa tadi? Jangan bikin jamaah bingung. Ya, jangan bikin jamaah bingung. Ini katanya kiai nyuruh kita zuhud, tapi mobilnya 5 aja. Katanya zuhud. Ya. Ini kiai nyuruh kita rajin ibadah, tapi dia nggak pernah ibadah. Ini gimana ini? Ini kan jamaah bingung. Ini yang ditakutin sama Nabi, lebih takut dari Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal jelas tujuannya nyesetin. Bahkan ada cirinya di sini, kafaro, kafir. Dajjal jelas rambutnya keriting, salah satu matanya keluar, kelihatan. Ya, jadi kalau nanti nauzubillah kita ketemu orang semacam itu, berlindung kepada Allah jelas. Tapi kalau ulama yang enggak, saru. Tampilannya cakep. Ya, tampilannya benar, nauzubillah min dzalik, cuman niatnya buruk. Ya. Jelas hadirin. Nah ini, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Orang belajar yang benar, orang belajar yang nggak benar tapi tobat, dan orang belajar yang tujuannya murni karena dunia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik.